Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2136 Tuan Tianlong. Bulan darah besar dan mata ajaib yang muncul pada saat yang sama membuat semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Itu adalah dua tekanan yang sangat menakutkan yang membuat roh iblis tulang langit dan Gu Yuxin tetap berada di atas awan ajaib dengan aman dan sehat. Di atas lautan awan di Gunung Longshan, seorang pejabat wanita kelas 1 Kekaisaran Shenlong menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Mata ajaib dan bulan darah hanyalah penglihatan, dan sosok besar di belakangnya belum benar-benar muncul. Ini adalah pencegah, memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun terhadap keturunannya. Jika tidak, begitu pertempuran terjadi, para pemimpin di Longshan ini juga akan berada dalam bahaya. Namun, tidak ada yang terlalu panik saat ini, hampir semua tempat suci utama di dekat Longshan ditempati oleh orang-orang kuat dari alam suci, termasuk banyak orang suci yang agung. Mereka banyak berbincang, semuanya membicarakan kata-kata yang datang dari bulan merah. Saya ingat pada awalnya, leluhur pengajar saya dan leluhur dewa sedang mengobrol dan tertawa gembira di pesta naga biru. Jelas sekali, yang dia bicarakan adalah bahwa sang patriark bukanlah pemimpinnya, yaitu orang yang mendirikan Sekte Iblis Bulan Darah. Sekte Iblis Bulan Darah memiliki sejarah yang panjang dan telah ada sebelum zaman keemasan zaman kuno, bahkan telah ada lebih jauh lagi di abad pertengahan dan zaman kuno. Adapun leluhur Sekte Bulan Darah, dia adalah sosok yang bahkan lebih tua dalam mitos dan legenda. Dia mungkin sebenarnya memiliki hubungan dengan leluhur ilahi. Lin Yun diam-diam mengirim pesan kepada Xiao Bingfeng, apakah yang dikatakan orang ini dapat dipercaya? Tentu saja itu bisa dipercaya. Tuan itu memperlakukan semua orang dengan setara. Longmen memerintah Kunlun tetapi dia tidak menindas sekte lain. Bahkan ada banyak kekuatan dan kelompok etnis yang tidak lebih lemah dari Longmen. Di masa lalu, pesta naga biru 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar dari sekarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kedatangan 10.000 dunia, tapi era itu sudah lama sekali. Sangat lama hingga aku bahkan tidak dapat mengingatnya. Xiao Bingfeng berkata dengan lembut. Menghela nafas. Lin Yundao, saya bilang itu nenek moyang mereka dan orang dewasa itu mengobrol dan tertawa. Siapa yang tahu bahwa kaisar ini masih mendominasi dunia saat itu? Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Xiao Bingfeng berkata dengan nada menghina. Lin Yun mengeluh dalam hatinya karena gadis ini mulai berlari di kereta lagi. Namun, King Long Che yang begitu baik akan merasa aneh jika seseorang dari Sekte Dewa Bulan Darah dan suku roh iblis benar-benar muncul. Sekte Bulan Darah tidak lebih dari sebuah kekuatan di alam Kunlun, tidak bisa menghadapi kekaisaran Shenlong dan gagal bertarung demi dunia. Klan roh iblis, itulah orang-orang jahat yang memperbudak Kunlun. Gejolak yang kelam, biksu Kunlun yang tak terhitung jumlahnya meninggal, dan bahkan kehancuran zaman keemasan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Banyak reruntuhan yang dialami Lin Yun masih memiliki jejak, dan keinginannya untuk bunuh diri belum padam. Meskipun ada kesenjangan antara dia dan Kekaisaran Shenlong, dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang benar dan salah. Penatua Suci tidak mengatakan apa-apa. Ketika Master Pedang Ziyuan menyerahkan King Long Che kepada kalian dari Gunung Tianxiang, dia tidak membiarkannya menjadi alat bagi Kekaisaran Shenlong untuk merekrut pahlawan dari seluruh dunia. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, berikan saja langsung kepada Kekaisaran Shenlong. Orang yang bersembunyi di bulan darah mengetahui banyak rahasia. Dia terus berbicara, memaksa Mu Sueling menundukkan kepalanya. Penatua Suci. Ziling, seorang pejabat wanita Kekaisaran Shenlong, menjadi gugup ketika mendengar ini. Mu Sueling tampak tenang dan mengangkat kepalanya dan berkata, menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur suci, semua orang dapat berpartisipasi dalam pesta King Long. Namun, King Long Che bertepatan dengan usia kemakmuran dan dilahirkan untuk para pemimpin dunia. Bukan sebuah alat. Juga, kamu terlambat. Sekarang, kandidat untuk 9 gunung naga dan 9 yang mulia naga ilahi telah diputuskan. Haha, alangkah baiknya jika tetua suci mengatakan ini. Orang-orang di bulan darah sepertinya sudah menduga bahwa Mu Sueling akan mengatakan ini. Setelah kata-kata itu jatuh, bulan darah terlihat mengembun dan mengembun, seperti bola darah yang terus menggeliat, dan akhirnya mengembun menjadi sosok manusia. Pria ini mengenakan pakaian hitam berkerudung dan topeng kelelawar aneh di wajahnya. Dia terlihat sangat misterius.
Itu dia, naga kelelawar Sage Agung, salah satu dari 4 pelindung hebat Sekte Bulan Darah. Beraninya orang tua ini muncul. Dia adalah penjahat yang dicari di Kekaisaran Shenlong. Apakah Sekte Dewa Bulan Darah begitu berani sekarang? Semua orang terkejut. Naga kelelawar Sage Agung jelas merupakan tokoh besar dalam Sekte Bulan Darah. Sekte Bulan Darah saat ini tidak memiliki pemimpin. Orang dengan peringkat tertinggi di sekte tersebut adalah 4 penjaga, dan naga kelelawar Sage Agung setara dengan sosok keempat. Begitu dia jatuh dan mati, Sekte Bulan Darah akan rusak parah dan butuh waktu lama untuk pulih. Ada banyak tempat suci abadi di sekitar Longshan, dan semuanya memiliki orang suci agung yang duduk di sana, tetapi tidak hanya Mu Sueling dan Ziling di permukaan. Naga kelelawar petapa agung tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat nama saya. Sungguh luar biasa. Beberapa orang ingin menghancurkan warisan api suci agama kita. Setelah itu semuanya, itu hanya angan-angan saja. Nah, kamu monster naga kelelawar tua, ternyata kamulah yang berada di balik layar. Ketika Ziling melihat naga kelelawar itu, niat membunuh yang mencengangkan muncul dari matanya. Pria ini adalah musuh Kekaisaran Shenlong. Naga kelelawar Sage Agung berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Gadis kecil, sebaiknya kamu lebih hormat saat berbicara. Ziling mendengus dingin, tempat-tempat suci di dunia berkumpul di sini. Kamu telah menjebak dirimu sendiri hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Naga kelelawar Sage Agung tertawa keras ketika mendengar ini, dan berkata dengan keras, kamu ingin memerintahkan para pahlawan untuk mengelilingiku. Segalanya berbeda sekarang. Kekaisaran Shenlong tidak lagi berada pada puncaknya. Jika kamu benar-benar dapat menguasai tanah suci dunia, apakah kamu masih ingin mengundang King Longche? Permaisuri keluargamu belum benar-benar menunjukkan wajahnya selama 800 tahun. Aku khawatir dia gagal dan hidupnya semakin dekat, kan? Yang disebut 9 kaisar sudah mati dan tiada. Berapa banyak orang yang tertinggal yang tidak memiliki ambisi. Kekaisaran Shenlong telah lama mengalami kemunduran, dan sekarang hanya berada di ujung kekuasaannya. Ketika kemakmuran seiring bertambahnya usia, akan ada kekacauan di Kunlun. Siapa yang memiliki keputusan akhir di dunia ini? Tapi belum tentu demikian. Ledakan. Kata-katanya seperti 5 petir, meledak di benak banyak orang dan mendapat dampak yang sangat besar. Memang benar, Permaisuri Naga belum menampakkan wujud aslinya selama bertahun-tahun. Sekalipun dia muncul sesekali, itu hanya tiruan atau bayangan. Tidak ada yang pernah melihat wujud sebenarnya dari Permaisuri. Memang banyak rumor yang beredar di dunia bahwa Permaisuri ini ingin menerobos belenggu kerajaan, namun gagal dan terluka, serta umurnya yang singkat. Tapi ini hanya rumor, dan tidak ada yang berani membicarakannya. Saat ini, Kekaisaran Shenlong masih menguasai 8 wilayah kuno, dan wilayah kuno-kuno juga secara nominal merupakan bagian dari Kekaisaran Shenlong, masih memperluas wilayahnya dan merupakan raksasa yang menjulang tinggi di atas semua kekuatan. 9 alam kuno memiliki energi spiritual langit dan bumi yang jauh melebihi dunia luar, terutama tanah suci Zhongzhou yang keberadaannya seperti negeri peri. Namun dalam sekitar 100 tahun terakhir, Kekaisaran Shenlong memang mengalami banyak masalah, dan menghadapi banyak perlawanan di semua lini. Sekte Fudogu di Xinjiang Selatan, Sekte Hantu Mayat di Punggung Utara, sisa-sisa Buddha jahat di Gurun Barat, dan klan roh iblis di bawah pegunungan Dewa Pemakaman di Desolasi Timur semuanya siap untuk bergerak, membuat Kekaisaran Shenlong sulit untuk diatasi. Dunia yang tampak sejahtera dan sejahtera mungkin akan hancur suatu saat nanti. Kata-kata naga kelelawar Sage Agung menyebabkan orang-orang di tempat suci utama berbisik bahwa mereka tidak akan menjadi musuh Kekaisaran Shenlong, tetapi beberapa keraguan muncul di hati mereka. Jika Ziling ingin memberi perintah untuk mengepung dan menekan naga kelelawar Sage Agung, saya khawatir itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Bagaimanapun, petapa agung naga kelelawar ini adalah salah satu dari sedikit master di dunia. Dia telah terkenal selama ribuan tahun, tetapi hanya sedikit orang yang berani bertarung dengannya. Terlebih lagi, ada mata jahat misterius di atas kepalanya. Tidak ada yang tahu apakah bos besar klan roh iblis lainnya akan muncul. Ketika naga kelelawar Sage Agung melihat ini, dia melirik ke arah Ziling yang sedang mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan ekspresi bangga. Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Monster dari Sekte Iblis harus dihukum, dan sekarang mereka bersedia menjadi antek roh iblis. Mereka pantas dihukum. Untuk bunuh monster tua naga kelelawar, bukankah kita membutuhkan Kekaisaran Shenlong untuk memberi perintah? Kapan kita jatuh ke level ini?
Ada desahan panjang antara langit dan bumi, dan seseorang berbicara, itu adalah Istana Putri Daoyang dari Sekte Tiandao dan Sage Agung Qianyu. Dia melepaskan cahaya suci yang agung, menutupi banyak orang suci dari Sekte Tiandao, dan melihat langsung ke Sage Agung Naga Kelelawar, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Banyak ahli Sein Realm sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan merasa sangat malu untuk beberapa saat. Memang benar, apakah mereka sisa-sisa Sekte Iblis atau klan Roh Iblis, mereka harus segera dihukum. Ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Shenlong. Momentum yang baru saja runtuh akhirnya bersatu kembali di bawah perkataan Sage Agung Qianyu. Petapa Agung Batlong sangat marah sehingga dia melihat ke arah Petapa Agung Qianyu dan berkata, "Ye Qianyu, kamu benar-benar usil. Saya pikir ketika Sekte Tiandao kamu dihancurkan, beberapa orang akan memberikan bantuan. Ini bukan urusanmu." Sage Agung Qianyu berkata tanpa ekspresi, "Pesta Naga Hijau adalah acara abadi. Semua tempat suci besar memiliki orang suci yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Kamu ingin menabur perselisihan antara kami dan Kekaisaran Shenlong, tapi itu tidak semudah itu. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura kamu tidak pernah muncul." Dia mulai mengusir orang dan mengikat tempat-tempat suci lainnya. Setiap orang memiliki minat yang sama, dan tidak ada alasan bagi pihak lain untuk merusak pesta ini. Naga Kelelawar Suci Agung tetap tenang dan mencibir, "Jika Anda ingin menjadi pahlawan yang mengangkat tangan, ada banyak peluang, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Bagaimanapun, Penatua Sucilah yang memiliki keputusan akhir. Bagaimana mengadakan pesta naga biru?" Musueling berkata, "Saya telah mengatakan bahwa calon 9 orang bijak telah diputuskan, dan Anda tidak memiliki kesempatan." Dia tidak mengungkapkan posisinya dengan jelas, tapi maksudnya sangat jelas. "Kamu tidak punya tempat lagi, jadi keluar dari sini dan pergi." Ah! Petapa Agung Batlong telah menduganya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang kuota sudah ditentukan? Saya ingat bahwa selain 9 yang mulia, ada kuota yang mulia lainnya." Pupil Musueling menyusut tajam, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya. Para biksu dari tempat suci utama di luar Longshan juga terkejut. Selain 9 yang mulia, ada tempat terhormat lainnya, mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Apakah ada hal seperti itu? Lin Yun memandang Bai Suying dan Ji Zixi di sekitarnya, mereka juga tampak terkejut dan ada ekspresi kebingungan di mata mereka. Mungkinkah? Di alam rahasia Ziyuan, Xiao Bingfeng memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut. "Apa itu? Selesaikan saja," desak Lin Yun. Tepat ketika Xiao Bingfeng hendak berbicara, Mu Sueling memberikan jawabannya dan berkata, "Selain 9 orang bijak, memang ada satu orang lagi yang terhormat, dan itu adalah Tuan Tianlong." Tuan Tianlong. Tiba-tiba ada keributan di luar Longshan, dan semua orang tampak sangat terkejut. Puncak jalan surgawi dan putra suci di singgasana berkepala naga juga tampak tidak pasti. Kapan Yang Mulia Naga Langit muncul? Tidak ada seorang pun yang benar-benar memiliki garis keturunan naga langit. Namun, naga dewa lainnya memiliki garis keturunan yang diturunkan, atau tulang naga dewa ada, atau warisannya tertinggal. Adapun Tianlong, banyak orang yang menganggapnya sebagai mitos dan legenda. Karena Tianlong diubah dari naga bibrida, setelah transformasi berhasil, ia akan lebih unggul dari 7 naga dewa. Ini terlalu misterius, kedengarannya mustahil, bagaimana darah naga campuran bisa berubah menjadi naga surgawi. Musueling melanjutkan, tetapi kedudukan Yang Mulia Naga Langit memerlukan setetes darah naga langit untuk muncul. Saya tidak memiliki darah naga langit di tangan saya. Kamu tidak melakukannya, aku melakukannya. Kata naga kelelawar Sage Agung dengan tegas. Bab 2137 sangat kejam. Apakah benar ada darah naga? Jadi apa yang dikatakan Tianlong Zun benar? Saya khawatir kita harus merombak kartunya. Begitu Tuan Tianlong keluar, situasinya benar-benar kacau. Mereka yang gagal bersaing memperebutkan kepala naga sebelumnya akan memiliki kesempatan. Sulit untuk mengatakannya. Tetua suci mungkin tidak setuju. Saya khawatir saya tidak dapat membantunya sekarang. Semua tempat suci utama pasti akan dipindahkan. Kata-kata naga kelelawar Sage Agung baru saja selesai, dan terjadi keributan di luar Longshan. Bahkan mata Gu Xian dan orang lain yang sudah duduk di atas kepala naga berkedip-kedip dan ekspresi mereka sangat berfluktuasi. Mereka lebih khawatir tentang apakah mereka dapat bersaing untuk Tuan Tianlong jika dia benar-benar ada. Tuan Tianlong, memang ada. Lin Yun, yang sedang duduk di kursi cakar naga di Jalan Changlong, juga tampak kaget dan terlihat sangat terkejut. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Mu Sueling.
Bahkan Ziling tertegun dan menatap Mu Sueling tanpa sadar. Kekaisaran Shenlong tidak memiliki banyak kendali atas King Longche, dia hanya bertanggung jawab membantu Mu Sueling. Keputusan spesifik pada akhirnya akan bergantung pada Mu Sueling. Ziling terlihat sangat gugup. Jika posisi Lord Tianlong benar-benar diambil oleh Sekte Iblis Bulan Darah atau Klan Roh Iblis, apa yang disebut Pesta Naga Biru akan menjadi lelucon. Tidak hanya tidak bermanfaat bagi Kekaisaran Shenlong, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan musuh, ini benar-benar tidak bisa diterima. Saat dia gugup, ada suara di telinganya, awalnya dia merasa luar biasa, tapi akhirnya mengangguk. Elder Sein, Anda yang membuat keputusan, Ziling memandang Mu Sueling dan berkata. Mu Sueling sedikit terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah. Kemunculan darah Tianlong benar-benar mengejutkannya dan menempatkannya dalam dilema. Apakah kamu benar-benar memiliki darah naga? Mu Sueling perlu memastikannya. Petapa Agung Naga Kelelawar tersenyum dan berkata, mengapa kamu ada di sini jika kamu tidak memilikiku? Jangan meremehkan dasar agama dewa. Menurut aturan yang ditinggalkan oleh leluhur dewa, kamu tidak bisa menolakku. Apakah kamu mencoba melanggar sila leluhur dengan bersikap begitu memaksa? Atau Gunung Tianxiang telah jatuh hingga menjadi anjing bagi Kekaisaran Shenlong? Dia memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya dan apa yang dia katakan sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia mengubah topik dan mengejek, apakah semua pahlawan di dunia tidak berguna? Apakah mereka takut pada pemimpin agama ketuhanan saya dan pahlawan roh iblis? Jika demikian, tidak perlu dipaksakan. Yang harus kamu lakukan hanyalah memohon ampun kepada para pemimpin agama ketuhananku. Hahaha, kata-katanya sangat provokatif. Semua yang datang untuk menghadiri pesta naga biru semuanya adalah pemuda yang luar biasa. Mereka nakal dan totok. Bagaimana mereka bisa menahan provokasi seperti itu? Penatua Suci, berjanjilah padanya. Apa yang harus kamu takuti dari iblis dan roh jahat? Kami, di sini, tidak akan pernah membiarkan Tuan Tianlong menyerah kepada kami hanya harus berjuang. Tak lama kemudian, ada banyak sekali panggilan. Kedudukan Lord Tianlong telah membuat hati para pahlawan tidak sabar, dan provokasi Lord Batlong seperti menyalakan tong mesiu. Emosi semua pihak meledak seketika. Tolong minta Penatua Suci untuk membuka kursi naga langit. Banyak suara berkumpul dan mengangkat Mu Sueling. Sekarang tidak hanya Yang Mulia Naga Kelelawar yang ingin membuka kursi naga langit, tetapi juga tempat suci utama ingin membuka kursi naga langit. Mu Sueling berada di bawah banyak tekanan, ini adalah tekanan ganda, baik tekanan dari pelatihan leluhur naga maupun panggilan saat ini dari tempat suci dari semua sisi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah tempat Lin Yun berada. Lin Yun memperhatikan sesuatu dan melihat ke atas. Keduanya saling memandang dan bertemu satu sama lain. Apakah ada kalanya Penatua Suci berada dalam masalah? Begitu Lin Yun tersentuh, mata Mu Sueling segera pergi. Bawakan darah naga langit dan kirimkan. Aku benar. Mu Sueling memandang naga kelelawar Sage Agung. Oke, saya bisa mempercayai kredibilitas Gunung Tianxiang. Naga kelelawar Sage Agung tertawa, tetapi dia tidak takut Mu Sueling akan langsung mengambil setetes darah naga langit ini. Dia menerbangkan botol giok. Botol giok tersebut menarik perhatian banyak orang, namun menghilang sebentar dan segera jatuh ke tangan Mu Sueling. Apakah itu benar-benar darah naga? Dari mana asal darah naga langit ini? Aku melihat ekspresi terkejut di wajah petugas wanita itu. Aku khawatir kerajaan naga bahkan tidak memiliki darah naga langit. Latar belakang Sekte Iblis Bulan Darah benar-benar menakutkan. Darah naga langit ini kemungkinan besar nyata. Ada banyak diskusi dari semua pihak, dan banyak orang kuat yang ditempatkan di Tanah Suci terlihat cukup gugup. Mereka juga tergoda oleh kedudukan Tuan Tianlong, dan mereka semua berharap putra suci mereka dapat bersaing memperebutkannya. Bahkan jika tidak dapat diperjuangkan, kursi Tianlong pasti akan menyebabkan King Longche melakukan perombakan, dan akan ada peluang untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ledakan. Mu Sueling menjatuhkan darah naga langit ke King Longche, dan King Longche tiba-tiba bersinar terang dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Segera setelah itu, bayangan naga yang mempesona melonjak ke langit seperti seberkas cahaya, menembus lapisan langit ke-36 dalam sekejap, menciptakan lubang satu demi satu. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh bersama dengan lubang-lubang itu. Itu sebenarnya benar, gumam Mu Sueling pada dirinya sendiri, terlihat sangat luar biasa. Namun segera, dia menjadi tenang. Suara mendesing. Dia terbang ke langit, memegang King Longche dan bersinar menuju 9 gunung naga di bawah. Ledakan. Sebelum semua orang di Longshan sempat bereaksi, 9 Longshan tampak hidup kembali.
Mereka mulai berenang dan mengeluarkan auman naga, lalu semakin mendekat, dan tubuh mereka di bawah kepala naga menjadi terjerat. Orang-orang di Gunung Longshan merasa seperti berputar-putar dan tubuh mereka tidak terkendali, dan mereka berada dalam keadaan di mana mereka sama sekali tidak dapat bergerak. 9 gunung naga menyatu menjadi satu gunung naga berkepala 9 yang lebih menjulang tinggi dan megah. Gunung naga baru muncul, gunung naga megah dengan ketinggian 3000 kaki. Puncak gunung berdiri tegak seperti pilar, dengan 9 kepala naga di puncaknya, terbuka seperti kelopak bunga. Kepala naga menghadap ke dalam, dan 9 kepala naga berjarak ribuan meter untuk membentuk lingkaran besar, membentuk ruang yang sangat besar. Kesembilan kepala naga memandang ke tengah lingkaran, seolah menunggu sesuatu. Ledakan. Bayangan naga yang baru saja terbang keluar dari King Longche, melesat langsung ke langit dan menembus langit ke-36, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan jatuh ke tengah lingkaran. Tekanan yang sangat besar dan tak terbatas turun, mengejutkan semua orang yang hadir dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan orang-orang kuat di alam suci di luar Longshan pun tercengang. Apakah ini kekuatan Tianlong? Secara teoritis, ini bukanlah kekuatan naga langit yang sebenarnya, tetapi hanya setetes darah naga langit. Petapa Agung Qianyu mendongak dan mendesah pelan, legenda bahwa naga langit lebih unggul dari 7 naga dewa tampaknya benar. Ekspresinya serius, dan dibandingkan dengan kegembiraan dan kegembiraan orang-orang di tempat suci lainnya, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Sekte Iblis Bulan Darah dan Klan Roh Iblis adalah orang-orang yang baik, mereka harus bersiap dengan baik ketika membuka kursi naga langit. Dia melihat ke arah naga kelelawar Sage Agung. Roh Iblis Tulang Surgawi dan Gu Yuxin di kiri dan kanannya tampak sangat bersemangat. Keinginan untuk membunuh tersembunyi di matanya, dan hatinya siap untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa lagi menahannya. Apakah semua pahlawan di dunia ini benar-benar mampu menghentikan kedua orang ini? Petapa Agung Qianyu tidak optimis. Para pemimpin tanah suci lainnya terlihat sangat santai, tidak peduli seberapa kuat kedua orang ini, hanya ada 2 orang. Jika mereka benar-benar pergi ke Longshan, tidak ada yang akan berbicara dengan kedua orang ini tentang moralitas. Yang satu adalah iblis sekte iblis dan yang lainnya adalah ras alien iblis. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka, pukul saja mereka. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, cahaya dan bayangan naga surgawi yang jatuh dari langit jatuh di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh 9 naga, mengembun menjadi platform pertempuran yang megah dan luas. Longshan baru telah sepenuhnya terbentuk, dan banyak pemimpin di Longshan akhirnya dapat mengamati lingkungan sekitar mereka. Lin Yun melihat bahwa kecuali Bai Suying, Ji Zixi dan Xin Yan yang ada di dekatnya, posisi semua orang benar-benar bingung. Kecuali kepala naga, ke-9 gunung naga semuanya menyatu menjadi satu. Gunung naga jauh lebih besar, namun jumlah tempat duduknya tidak berkurang. Dia mendongak dan melihat 9 kepala naga menjulur keluar. Tahta masih ada, dan orang yang duduk di atas tahta tidak berubah. Seorang Liu Yan dan Ye Ziling masih di atas, tetapi ekspresi mereka sedikit linglung, dan mereka masih melihat sekeliling. Baru saja, dunia berputar dan tidak bisa bergerak, dan semua orang sangat gugup, tetapi sekarang setelah mereka tenang, mereka dengan cepat beradaptasi. Siapapun yang dapat menaiki platform pertempuran Tianlong berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianlong Zun. Begitu dia menjadi Tianlong Zun, dia harus menyerahkan kursi aslinya. Tianlong Zun akan menduduki peringkat pertama di King Longche. Saat semua orang mengira itu sangat baru, suara Mu Sueling terdengar di langit. Setelah beberapa saat tenang, terdengar suara berisik. Di singgasana Azure Dragon, Gusian mengangkat kepalanya dan melihat ke platform pertempuran Tianlong 1000 meter di depan, matanya berkedip-kedip. Ekspresinya tenang dan matanya dalam, membuatnya mustahil untuk menebak pikiran batinnya. Bersaing untuk Lord Tianlong berarti melepaskan gelar Lord Qinglong. Setelah kompetisi berhasil, dia secara otomatis akan menjadi pemimpin King Longche. Ini setara dengan membatalkan pertarungan memperebutkan posisi teratas dari 9 tahta asli dan menggantinya dengan Lord Tianlong. Satu-satunya perbedaan. Bahkan jika kamu gagal, kamu akan mempertahankan posisi Lord Qinglong. Sekarang jika kamu gagal, posisimu mungkin diambil oleh orang lain. Gusian dengan cepat mengetahuinya dan bergumam pada dirinya sendiri, sangat sulit untuk membuat pilihan. Dia dapat melihat bahwa menaiki platform pertempuran Tianlong tidaklah mudah. Dia sangat dekat, dan dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran kekuatan naga surgawi di sekitar platform pertempuran. Jika Anda ingin menaiki Tianlong Battle Platform, Anda harus mampu menahan kekuatan Tianlong, level ini sendiri memiliki risiko yang cukup besar.
Dan begitu pertarungan benar-benar dimulai, pertarungan untuk Tianlong Zun akan sangat berdarah, dan pihak yang kalah mungkin tidak punya jalan keluar. Tapi berapa banyak orang yang bisa menahan godaan Tuan Tianlong? Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang lain di atas tahta memandang platform pertempuran Tianlong dengan mata yang sangat panas. Tapi mereka semua sangat pintar, dengan senyuman di wajah mereka, dan mereka tidak terburu-buru untuk naik ke panggung pertempuran Tianlong. Posisi mereka setara dengan pemain unggulan, dan mereka bisa mengambil keputusan kapan saja tanpa terburu-buru. Xiao Linzi, Lin Yun, yang sedang melihat ke platform pertempuran Tianlong, tiba-tiba mendengar suara di telinganya, dan segera seluruh tubuhnya bergetar hebat dan punggungnya terasa dingin. Yang akan datang, itu adalah suara Su Xiao, dia menyampaikan pesan dalam kegelapan. Lin Yun merasa bingung, punggungnya terasa dingin, dan ekspresinya pahit. Bukankah sebelumnya dia dipanggil Kakak Yun? Kenapa sekarang dia dipanggil Xiao Linzi? Dia melihat keluar Longshan dan akhirnya melihat Su Xiao, dia mengenakan topi bambu dan bersembunyi di tengah kerumunan, terlihat sangat tidak mencolok. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapnya, Lin Yun tidak akan pernah menemukannya. Tentu saja, Xiao pasti sudah lama berada di sini. Xiao Linzi, jika kita memenangkan kursi Lord Tianlong, masalah hari ini akan terhapuskan. Su Xiao mengirimkan pesan itu lagi. Lin Yun tersenyum pahit, menggerakkan bibirnya sedikit, dan berkata melalui suara, bagaimana jika aku tidak tahan? Maka wanitamu akan menjadi wanitaku. Aku akan menjaganya untukmu. Jangan pikirkan itu lagi. Lin Yun tertegun di tempat, dan sudut mulutnya sedikit bergerak, sangat kejam. Bab 2138 Kuil Kuno Kanaan. Setelah platform pertempuran Tianlong muncul, semua orang tertarik dengan keagungannya dan semua mata mereka terfokus padanya. Baik di dalam maupun di luar Longshan, semua mata tertuju ke sini. Meskipun banyak orang tahu bahwa platform pertempuran Tianlong pasti tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendaki, mereka masih sangat mengkhawatirkannya. Munculnya platform pertempuran Tianlong pasti akan menyebabkan perombakan King Longche. Menurut Penatua Tian Xiangseng, selama Anda menaiki platform pertempuran Tianlong, itu berarti menyerahkan kursi asli Anda. Oleh karena itu, 9 orang bijak juga memenuhi syarat untuk bertarung, mereka tidak bergerak sekarang, tetapi bisa dibayangkan seseorang akan tergoda. Selama satu orang bergerak, seluruh tubuh akan terpengaruh. Semua orang begitu bersemangat hingga mereka lupa tentang keberadaan roh iblis tulang surgawi dan monster dari sekte ilahi. Lin Yun sedikit linglung, memikirkan sebuah pertanyaan. Wanita-wanita saya adalah wanita saya. Ini adalah pertanyaan yang berbelit-belit, namun patut direnungkan. Ye Qingtian, apakah kamu ingin bertarung demi tahta naga? Ji Zixi tiba-tiba berkata. Lin Yun menarik kembali pikirannya dan berkata tanpa ragu, saya akan memperjuangkannya. Bahkan tanpa Su Xiao, Lin Yun masih memiliki pemikiran tentang tahta naga langit. Sangat salah untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada King Longche bahkan untuk tahta Changlong, jika Dao yang belum menang, Lin Yun akan memperjuangkannya. Tahta naga langit berarti nama Anda akan tertulis di baris pertama halaman pertama kebijakan King Long. Meski tidak ada reward lain, namun yang satu ini saja sudah cukup menggiurkan, akan membuat orang memiliki keberuntungan yang kuat di dunia Kunlun. Kalau begitu aku bisa bertengkar hebat denganmu, itu hanya akan menebus penyesalanku, kata Ji Zixi serius. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Kamu cocok untuk bersaing memperebutkan tahta lain. Tahta naga langit terlalu berisiko. Kamu meremehkanku. Ji Zixi tidak senang. Lin Yun Dao, tentu saja tidak. Potensi garis keturunan Phoenix Anda bahkan belum dimanfaatkan. Dengan atau tanpa King Longche, Anda akan tumbuh menjadi master yang tiada taraf. Pergi dan bertarunglah untuk Tuan Tianlong sekarang. Kamu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Kursi dari 9 Tuan Agung pasti akan berubah nanti. Lebih baik fokus pada ini. Dia masih terlalu muda, dilindungi oleh orang tua keluarganya, dan sangat kurang dalam pengalaman bertempur. Ibarat sepotong batu giok yang belum diukir, perlu waktu untuk mengendap dan dipoles selama bertahun-tahun. Kamu juga, bertarunglah demi tahta naga jika kamu memiliki kesempatan, kata Lin Yun kepada Bai Suiying dan Xin Yan. Kekuatan mereka berdua, ketika mereka awalnya berkompetisi dengan Master Naga Ilahi, sedikit lebih rendah. Namun kini setelah sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami mungkin tidak dapat bersaing. Saat beberapa orang sedang mengobrol, dua sosok melompat keluar dari awan ajaib, dan roh iblis Tiangu serta Gu Yuxin berjalan dari kaki gunung.
Begitu mereka berdua menetap, mereka langsung diserang oleh sekelompok orang. Roh-roh jahat dari Sekte Iblis berani menjadi baik di Longshan. Ayo kita naik bersama, jangan biarkan mereka naik. Biarkan kedua orang ini tahu betapa kuatnya mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk naik ke sana. Para pemimpin tempat suci utama di Kunlun meluncurkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Energi suci di udara sangat menggairahkan, dan berbagai penglihatan terus tumpang tindih. Di kejauhan, masih ada lukisan astrologi yang terkuak satu demi satu, dan momentumnya sangat mencengangkan. Gu Yuxin dan roh iblis Tiangu saling memandang, lalu masing-masing tersenyum. Mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang bisa naik ke tahap pertempuran Tianlong terlebih dahulu, kata Gu Yuxin. Hahaha, itulah yang kumaksud. Roh iblis tulang langit tertawa. Ledakan. Mereka masing-masing mengambil tindakan, dan dalam sekejap, banyak penglihatan hancur, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan. Kekuatan setengah biksu yang tak tertandingi terpancar dari tubuh mereka. Mereka semua sudah berada di puncak alam setengah biksu dari alam Yuan Ungu dan menguasai beberapa aturan berbeda dari jalan suci. Hanya dengan satu pukulan, dia dengan mudah melukai orang yang menghalangi jalannya, dan kemudian dengan santai merobek gulungan astrologi itu menjadi beberapa bagian. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan dan berdarah. Siapapun yang berani menghentikan mereka mendaki gunung akan ditangani dalam satu pertemuan tatap muka. Entah ada lubang di dada, atau organ dalam hancur, atau lengan dan kaki hilang, dan darah mengalir deras. Ketika mereka mencapai titik tengah gunung, para pemimpin tempat suci utama di Kunlun tiba-tiba terbangun dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka datang dengan persiapan. Tidak peduli siapa kedua orang ini, kekuatan mereka setidaknya tidak lebih lemah dari 9 orang bijak yang gigih. Ini terlalu kuat. Setidaknya tidak ada seorang pun yang menguasai 3 aturan jalan suci. Baru saja ada putra suci, tapi dia langsung dilirik oleh roh iblis tulang hari itu bahkan sebelum dia mendekat. Itu adalah serangan mental yang disebabkan oleh darah jahat yang memasuki jiwa. Putra suci tidak akan bisa bangun setidaknya selama setengah bulan. Jika serius, penghalang iblis akan selalu ada. Kekuatan Gu Yuxin juga menakutkan. Berbeda dengan putra dewa bulan darah, dia mengambil jalur daging. Hanya satu pukulan yang secara langsung menghancurkan sepotong baju besi suci menjadi beberapa bagian. Agak menakutkan. Saya pikir di antara 9 orang bijak, hanya tubuh fisik Sein Daoyang yang dapat bersaing dengannya. Kita harus menghentikan mereka. Situasi sepihak membuat semua orang terbangun. Sekarang, bagaimana dengan Tianlong Zun dan perombakan kartu sudah berlalu, prioritas utama adalah menghentikan kedua orang ini. Biarpun Master Naga Langit tidak direnggut oleh mereka, menduduki 2 di antaranya akan menyebabkan gelombang besar. Semua orang kuat di King Long Che akan menjadi lelucon. Pada 9 kepala naga, wajah Gu Xian, Daoyang Shengzi dan lainnya sedikit berubah, dan mereka fokus pada 2 orang ini. Tidak heran aku tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam King Long Che. Yang disebut pemimpin tanah suci ini benar-benar rentan. Bahkan anjingku tidak sebaik milikku. Aku belum melakukan apapun, dan sekarang aku berdarah seperti sungai. Roh iblis tulang surgawi diuji Yin, dia tersenyum dan mulai mengejek. Seseorang marah. Seorang pria kejam yang berada di peringkat 50 teratas dalam daftar keajaiban naga bangkit dari tempat duduknya, meledak dengan cahaya paling terang, dan bergegas menuju roh iblis tulang langit. Dia tidak ingin mengalahkan orang ini, dia hanya ingin menggagalkan keunggulannya dan membuatnya menderita sedikit cedera. Tapi roh iblis tulang langit menggunakan teknik gerakan yang sangat aneh, dia berubah menjadi sepotong cahaya hitam dan menyatu dengan ruang, dengan sempurna menghindari serangan lawan. Ketika dia muncul kembali, dia mematahkan tulang punggungnya dengan telapak tangan, dan kemudian menjatuhkan tubuhnya yang lemas ke dasar gunung. Semua orang tersentak, marah atas kekejaman tindakan pria ini, tapi juga kaget dengan kemampuan geraknya. Ini pasti melibatkan aturan ruang. Bahkan jika Anda gagal menguasai jalan abadi ini, pasti ada teknik rahasia yang bisa memanfaatkan kekuatan ruang. Mereka berdua menjadi semakin berani saat bertarung. Tubuh yang satu berkilau dengan cahaya perak, dan tubuh yang lain bersinar dengan darah. Menyerang sepenuhnya, dari kejauhan, tampak seperti 2 pilar cahaya yang menjulang ke langit, menuju puncak gunung dengan kecepatan kilat. Segera, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Karena yang kalah begitu sengsara, para pemimpin yang mendominasi satu sisi ini bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Tapi begitu dikalahkan, dia mungkin terluka parah dan koma, atau dia mungkin dilempar ke Longshan tanpa mengetahui apakah dia akan hidup atau mati. Ada beberapa orang berkuasa yang ketakutan setengah mati.
Dia diam-diam mempersiapkan serangan itu, menunggu mereka membunuhnya sebelum pergi melawan mereka. Namun ketika itu benar-benar datang, saat mata mereka bertemu, semangat juang di hati mereka langsung lenyap, digantikan oleh rasa takut yang tak ada habisnya. Ini memalukan, tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Beberapa orang sebelumnya berteriak-teriak untuk memukuli mereka berdua, namun sekarang mereka hanya berpura-pura tidak melihatnya dan bertindak bijak untuk melindungi diri mereka sendiri. Setidaknya nama mereka harus dicantumkan di King Longche. Kesunyian. Tidak peduli di dalam atau di luar Longshan, semua orang diam. Banyak ahli alam suci di Tanah Suci awalnya berharap dengan dibukanya platform pertempuran Tianlong, peringkat orang suci mereka akan lebih tinggi. Namun akibatnya dia langsung dibasuh dengan darah. Di mana Gu Yuxin dan roh iblis tulang surgawi lewat, banyak kursi yang kosong, dan tidak ada yang terbunuh. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini, pikir semua orang, tidak peduli seberapa kuat kedua orang ini. Selama mereka bergabung untuk mengepungnya, mereka pasti bisa menghentikannya, tapi kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Roh iblis tulang langit berlari sepanjang jalan dan akhirnya sampai ke kursi cakar naga. Dia melirik ratusan orang di kursi cakar naga dan tersenyum, ayo kita tantangan. Terlalu mudah bagiku untuk pergi ke panggung pertempuran Tianlong seperti ini. Tidak ada seorang pun di kursi cakar naga yang berani bertarung denganku. Posisinya sangat dekat dengan Tianlong Battle Platform, jika mau, dia bisa langsung bergegas dan menyerang menuju Tianlong Battle Platform. Tapi dia berhenti dan dengan sengaja berdiri di sini, memprovokasi banyak pemimpin di cakar naga. Aku akan melawanmu. Di kursi cakar naga, putra suci dari kuil Kanaan tiba-tiba berdiri, dia masih sangat muda dan matanya penuh energi. Dia menatap roh iblis tulang surgawi dan berkata, sekelompok monster yang seharusnya sudah lama mati masih berani melompat keluar dan bertarung demi platform pertempuran naga langit. Aku akan menemuimu hari ini. Putra suci Kanaan mengambil tindakan. Dia sangat kuat, dia berada di peringkat ke-19 dalam daftar Shenlong Tianjiao, kedua setelah Tianlong tingkat teratas. Dalam pertarungan dengan Gu Xian, dia dikalahkan oleh lawannya. Tidak dapat bersaing untuk Master Naga Azure, dia harus mundur ke cakar naga. Jika itu adalah kepala naga yang lain, dia pasti bisa bersaing. Melihat putra suci Kanaan berdiri, banyak biksu di seluruh Longshan yang menahan nafas mulai mendidih. Putra suci Kanaan telah mengambil tindakan, dan kita akhirnya bisa menyembuhkan iblis tulang langit ini. Orang ini benar-benar menganggap dirinya tak terkalahkan. Kuil Kanaan memiliki sejarah panjang dan telah ada sejak zaman kuno. Sangat misterius. Dikatakan bahwa mereka memiliki metode rahasia untuk mengendalikan klan iblis. Kalau begitu, kamu sudah melihat banyak pertempuran ini. Semua orang banyak berbicara dan menaruh harapan besar pada putra suci Kanaan. Putra suci Kanaan melepaskan aliran cahaya suci Buddha emas, dan kitab suci kuno muncul dari tubuhnya, mengelilinginya dari atas ke bawah. Buddha yang agung dan agung itu sakral dan khusyuk. Energi iblis dalam roh iblis tulang surgawi segera mengeluarkan suara berderak ketika bertemu dengan cahaya Buddha yang diberkati oleh kitab suci misterius ini, dan terus mundur seolah-olah sedang dimurnikan. Orang Kanaan. Mata roh iblis tulang surgawi sedikit menyipit dan dia berkata, sebenarnya ada kitab suci seperti itu. Saya selalu mengira itu hanya legenda. Banyak keluarga kerajaan yang ditekan oleh kitab suci ini saat itu. Putra suci Kanaan berkata, senang sekali kamu mengetahuinya. Roh iblis tulang surgawi terlihat sedikit serius dan berkata dengan santai, jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki tulang suci Kanaan yang terintegrasi ke dalam tubuhmu. Ekspresi terkejut melintas di mata putra suci Kanaan. Roh iblis tulang langit tahu terlalu banyak. Berhentilah bicara omong kosong dan terima saja kematianmu. Putra suci Kanaan tidak ingin membeberkan terlalu banyak, jadi dia langsung mengambil tindakan dan mengarahkan jari Kanaan ke arahnya. Dalam sekejap, patung Buddha emas kuno muncul 10 mil jauhnya di belakang putra suci Kanaan, dan dia juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah itu. Ledakan. Seberkas cahaya Buddha emas mengumpulkan momentum setelah melakukan perjalanan sejauh 10 mil. Ketika sampai pada roh iblis tulang langit, ruang terguncang dan retakan muncul. Putra suci Kanaan sedikit menyipitkan matanya, sehingga teknik rahasia pihak lain yang melibatkan ruang tidak dapat digunakan. Tianpeng melebarkan sayapnya. Dia mengulurkan tangannya, dan sebelum cahaya jarinya menyentuh lawannya, dia naik ke udara dan menyerang seperti batu merah keemasan. Bab 2139 memberimu 3 pedang. Situasinya tidak menguntungkan baginya, sehingga roh iblis tulang surgawi tidak panik dan mencibir serta membunuhnya. Bagus sekali.
Dia tidak bisa menggunakan keterampilan tubuh rahasianya, jadi dia harus mengatupkan kedua telapak tangannya untuk membentuk lingkaran energi perak untuk menutupi dirinya. Terdapat banyak garis hitam yang mengalir pada perisai energi, membuat sumber energi ini tampak sangat padat. Klik. Namun meski begitu, ia masih gagal memblokir pancaran cahaya jari yang ditembakkan lawan. Sebuah lubang muncul di perisai energi, dan setelah cahaya jari itu melewatinya, ia menembus dadanya. Ledakan. Putra suci Kanaan yang menggunakan Tianpeng untuk melebarkan sayapnya juga terjatuh seketika, tangannya seperti cakar yang tajam, dan dia menarik dengan kuat dari kiri ke kanan, dan perisai energinya terkoyak. Fiuh. Iblis tulang surgawi menderita kerugian besar dan tidak dapat berdiri kokoh. Putra suci Kanaan mengambil keuntungan dari situasi ini dan datang untuk membunuhnya lagi, menjepit dengan kuat dengan telapak tangannya. Terdengar teriakan Tianpeng, dan cakar emas muncul di sisi kiri dan kanan roh iblis tulang surgawi, menyerang dari kedua sisi. Roh iblis tulang surgawi menghindarinya seperti kilat, tetapi masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. Ada sesuatu. Roh iblis tulang surgawi mencibir, orang-orang tua dari agama Buddha itu tidak boleh diremehkan, tetapi Anda telah mendapatkan sebagian dari esensinya. Beraninya kamu berbicara begitu kasar. Putra suci Kanaan mendengus dingin dan langsung membunuhnya, matanya dipenuhi cahaya dingin dan semangat juangnya membubung ke langit. Hasil melawan Gu Yuxin mungkin tidak dapat diprediksi, tapi dia masih sangat percaya diri melawan roh iblis tulang langit. Sutra Kanaan dapat menahan iblis lawan dan menekan darah klan iblis. Aku tidak bersikap kasar, kamu memang hanya sedikit dari intinya. Roh iblis tulang langit menyeringai, dan tubuhnya secara bertahap menyatu dengan kehampaan, dan riak tiba-tiba muncul di angkasa. Ini triknya lagi. Putra suci Kanaan mencibir, mengangkat tangannya dan menjentikkan jari Kanaan suci. Kekosongan tiba-tiba mengeras, dan dengan berkah suara Buddha, sosok roh iblis tulang surgawi yang menghilang terungkap sedikit demi sedikit. Metode ini tidak berguna bagiku. Memanfaatkan pemadatan ruang, putra suci Kanaan membunuhnya, Tianpeng meraung dan mengangkat tangannya untuk langsung menekannya. Ledakan. Roh iblis tulang surgawi langsung terkoyak menjadi bubuk. Tidak, wajah putra suci Kanaan sedikit berubah. Roh iblis tulang surgawi di depannya hanyalah bayangan. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berbalik. Tentu saja, riak muncul di ruang di belakangnya, dan roh iblis tulang langit muncul seolah-olah telah berubah bentuk, dan kemudian membuat cetakan telapak tangan di atasnya. Ledakan. Keduanya saling bersentuhan di Gunung Longshan, dan cahaya Buddha meledak, dan kitab suci keluar dari dada mereka, yang seharusnya menjadi tulang Buddha Kanaan. Ada cahaya perak terang di satu sisi, dan pola sihir klan roh kuno muncul. Mereka berimbang, dan mereka bertarung satu sama lain. Terdengar suara keras lagi, dan keduanya berpisah. Namun sebelum mereka bisa diam, keduanya bertarung bersama lagi. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa keterampilan gerakan putra suci Kanaan juga sangat misterius. Bahkan jika roh iblis tulang surgawi menggunakan teknik rahasia luar angkasa, dia tidak dapat sepenuhnya unggul. Roh iblis tulang surgawi akan menderita. Kekuatannya telah sepenuhnya ditekan. Kitab suci Buddha menekan kekuatan garis keturunannya, dan garis keturunan iblis tidak dapat dilepaskan. Tulang langit ini adalah lelucon. Kerumunan di Gunung Longshan sangat heboh, dan semua orang tampak sangat bersemangat, akhirnya pria sombong ini bisa disembuhkan. Namun putra suci Kanaan yang ada di dalamnya tidak bisa tertawa. Meski tubuh roh iblis tulang surgawi ini tidak sesat Gu Yuxin. Namun kemampuan pemulihannya sangat menakutkan, lubang yang ditembus sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Dan luka-lukanya semakin parah sedikit demi sedikit, dan dia akan segera dikalahkan. Tidak, aku harus menunjukkan kartu trufku. Putra suci Kanaan berada dalam situasi yang buruk, dan dia ingin menggunakan jurus pembunuhan terbesar, dia ingin merangsang kekuatan yang terkandung dalam tulang suci Kanaan. Ledakan. Namun saat ini, terjadi perubahan mendadak. Roh iblis tulang langit sepertinya dengan tajam menangkap pikiran pihak lain. Tanda perak di antara alisnya bersinar terang, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan mata vertikal. Itu adalah mata vertikal berwarna perak murni. Ketika mata iblis itu terbuka, putra suci Kanaan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat bergerak. Sebelum dia sempat berpikir lain, roh iblis tulang surgawi datang untuk membunuhnya, dia sangat tegas dan langsung memukul kepala putra suci Kanaan dengan telapak tangan. Cahaya Buddha putra suci Kanaan segera pecah, dan kemudian dia memukul dadanya dengan telapak tangan backhand. Fiuh. Memuntahkan seteguk darah, putra suci Kanaan terbang mundur,
cahaya Buddha di tubuhnya padam, dan hantu Tianpeng juga menghilang. Mata perak dari roh iblis tulang surgawi perlahan tertutup, dan sudut mulutnya memunculkan senyuman saat dia berkata, kitab suci Kanaan memang luar biasa. Ini mungkin memiliki efek terhadap biksu biasa dari klan saya, tetapi terhadap saya, itu hanya cukup. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra suci Kanaan, yang baru saja diuntungkan, akan dikalahkan dalam sekejap. Dia adalah roh iblis bermata perak. Kekuatan garis keturunannya baru saja mencapai tingkat semi-suci di alam Tianyuan. Wajah Gusian sedikit berubah, dan dia mengatakan fakta bahwa Master Naga lainnya tidak berani melakukannya. Mengatakan, setengah biksu dari alam Tianyuan memiliki api suci takdir, dan kekuatannya 10 kali lebih mengerikan daripada setengah biksu dari alam Ziyuan. Roh iblis tulang surgawi bisa melepaskan tekanan yang sebanding dengan tekanan yang dimiliki oleh setengah biksu Tianyuan, dan hampir tak terkalahkan kecuali orang lain mempunyai cara serupa. Di atas awan, pejabat wanita kekaisaran Shenlong di sebelah Mu Sueling tidak terlihat terlalu tampan, dan berkata, Tiangu ini pasti memiliki darah bangsawan. Darah bangsawan. Semua orang di Gunung Longshan terkejut. Untuk posisi Tuan Tianlong, mereka bahkan mengirimkan darah keluarga kerajaan. Kamu terlalu berani, bukankah kamu pikir kamu akan jatuh? Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika Raja Naga Ilahi mengambil tindakan, aku khawatir dia akan setara dengannya kecuali 9 Raja Naga Ilahi bergabung. Ada banyak diskusi di Longshan, dan semua orang tampak tidak senang. Jika 7 Naga Dewa Agung bertindak bersama untuk memastikan kemenangan, bahkan jika lawannya kalah, saya khawatir mereka tidak akan yakin, dan kemenangan itu tidak akan terhormat. Terlebih lagi, ada Gu Yuxin di sebelahnya. Saya sangat marah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Putra suci Kanaan sudah sangat kuat, dan aku tidak bisa memukulnya dengan keras. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya sekarang. Tidak hanya orang-orang di kaki Gunung Naga yang cemas, pendeta naga di kepala naga sedikit mengernyit dan ekspresinya berubah. Jika mereka mengambil tindakan, tidak ada yang akan yakin akan kemenangan kecuali mereka menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit. Bahkan jika Anda menang karena keberuntungan, vitalitas Anda mungkin akan rusak parah, dan itu akan menjadi pekerjaan tanpa pamrih. Anjing bermata 3, aku di sini untuk menemuimu. Saat ini, Cao yang bergegas keluar. Ia berasal dari kuil Gutuo, tanah suci agama Buddha, dan telah membudidayakan tubuh emas Gutuo. Meski kekuatannya jelas kalah dengan orang lain, ia tetap ingin mencobanya. Lin Yun terdiam, merasa Cao yang tidak serius. Benar saja, setelah kedua pria itu benar-benar bertarung, Cao yang mengandalkan tubuh emas Gutuo untuk mencoba menukar luka dengan luka. Anda tidak ingin mengalahkan lawan Anda, selama Anda bisa menyakitinya. Tapi dia tidak memiliki skill putra suci Kanaan, jadi dia tidak bisa menahan rahasia luar angkasa lawan, dan tertipu. Untungnya, tubuh emas Gutuo cukup kuat, ketika dia akan terluka parah, Cao yang terjatuh. Oh, apakah hanya badut-badut ini yang tersisa di antara para elit Kunlun? Roh iblis tulang langit memandang Cao yang merayap pergi seperti seekor loah, dan mencibir, matanya penuh ejekan. Sudah waktunya pergi ke platform pertempuran Tianlong, tidak perlu berkeliaran di sini. Gu Yuxin menyusul dan tersenyum di samping roh iblis Tiangu. Benar, bagaimanapun juga, aku sangat menghormati Kunlun. Roh iblis tulang surgawi tersenyum dengan jijik. Aku akan menemuimu. Akhirnya satu orang tidak bisa duduk diam. Pada hari ketiga, Si Tuyan menjadi orang pertama yang berada di jalan. Biarkan aku yang melakukannya. Roh iblis tulang surgawi sangat tertarik pada Si Tuyan, tetapi Gu Yuxin, yang berada di sebelahnya, berbicara lebih dulu dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja bertempur, silakan istirahat. Bagus. Roh iblis tulang surgawi tersenyum, melipat tangannya di sekeliling tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan di wajahnya. Jelas sekali, dia sangat yakin dengan kekuatan Gu Yuxin. Gu Yuxin berkata, saya mendengar bahwa Anda berlatih teknik suci 1000 api dan menguasai 10 api suci yang berbeda di usia muda. Silakan mencobanya dan lihat apakah api suci Anda dapat melelehkan tubuh emas bulan darah saya. Kamu tidak akan melawan. Si Tuyan menyipitkan matanya, yang menarik, orang ini lebih gila dari yang dia kira. Aku tidak akan pernah melawan sampai kamu menggunakan seluruh kekuatanmu. Wajah baru Gu Yu tersenyum dan ekspresinya sulit diatur. Kamu yang meminta itu. Si Tuyan tidak sopan padanya, dia tidak pernah menahan atau melawan, sehingga dia akan memukulinya sampai mati. Ledakan. Pertama, bunga jalan raya bermekaran di belakangnya,
yang merupakan aturan jalur api suci, dan kemudian 10 api suci yang sangat berbeda muncul. Ada api suci 1000 guntur, api suci Suang-Wuang, api suci es. Api suci api darah, 10 jenis api suci yang berbeda, yang masing-masing dapat dengan mudah dicairkan dan dibangkitkan. Dengan 10 api suci yang ditumpangkan, bahkan artefak suci Xingyao tidak akan pernah mampu menahannya. Ia yakin bahkan Ki Suci Tiangang milik Santo Putra Daoyang pun tidak akan mampu menghentikan 10 api suci. Biasanya, sangat sulit untuk melepaskan 10 jenis tumpukan api suci dalam satu tarikan napas, karena lawan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Gu Yuxin ini ingin menunjukkan kesuciannya di depan orang lain, dan Si Tuyan tidak akan bersikap sopan padanya. Ledakan. Ketika 10 jenis api suci menimpa Gu Yuxin, Gunung Longshan di bawah kakinya terbakar menjadi lava cair, dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar, membuatnya tak tertahankan bagi banyak orang. Tapi ekspresi Gu Yuxin tetap tidak berubah, bola darah menyelimuti dirinya, dan bahkan jika api suci terus menyala, itu tidak akan menyakitinya. Semua orang ketakutan dengan pemandangan ini dan tercengang karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Sein Sandaoyang, yang juga sedang mengolah tubuh fisik, membuka mulutnya lebar-lebar, bahkan dia tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak api suci. Sepertinya ini adalah batasmu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu api suci yang sebenarnya. Gu Yu tiba-tiba merentangkan tangannya, dan bulan darah mekar di tubuhnya seperti bunga teratai, dan dengan keras, 10 jenis api suci dikalahkan. Kemudian dia mengangkat seberkas api darah di telapak tangannya. Api darah kuno memancarkan aura yang agung dan tidak dapat diganggu-gugat seperti dewa. Mata Gu Yuxin juga serius. Inti dari api darah, tampaknya ada dunia kuno di mana banyak orang menyembah bulan darah. Keyakinan berkumpul dalam api darah, makhluk dikorbankan dalam api darah, dan segala sesuatu gemetar di bawah api darah ini adalah api legendaris yang menghancurkan dunia, api karma teratai merah. Ledakan. Saat api karma teratai merah didorong keluar oleh Gu Yu, Si Tuyan terpesona. Nyala api merah yang menakutkan menyala di tubuhnya dan dia menjerit melengking. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut dan hatinya bergetar hebat, sungguh menakutkan. Si Tuyan juga dikalahkan, dan kekalahannya sangat memalukan. Gu Yuxin mencabut api karma teratai merah, dan sudut mulutnya melengkung mengejek, dan dia terus mencibir. Tidak ada yang bisa membantah, dan tidak ada yang menyangka bahwa selain tubuh emas bulan darah, dia juga mengolah api karma teratai merah. Roh iblis tulang surgawi dan Gu Yuxin masing-masing lebih menakutkan dari yang lain, dan keduanya tidak baik. Bagaimana Lord Tianlong bisa mempertahankan ini? Daftar teratas tidak lebih dari itu. Dia begitu menyombongkan diri, tapi nyatanya dia tidak ada bedanya dengan sampah. Gu Yuxin memandang Si Tuyan, yang sedang berjuang untuk bangun, dengan ejekan di matanya. Ada keheningan dari semua sisi, tidak ada yang berani membantah. Mengandalkan hal-hal eksternal, kemenanganmu tidak bisa dianggap jujur. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan Lin Yun memandang Gu Yuxin dan berkata dengan tenang. Gu Yuxin memandang Lin Yun dan berkata dengan senyuman yang agak lucu, aku mengenalmu. Kamu adalah ahli pedang ajaib dari Sekte Tiandao. Kamu dikatakan sebagai ahli pedang yang langka dalam 1000 tahun. Bagaimana kalau kita bermain sebentar? Don jangan khawatir, mainkan saja dengan santai. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Tunggu sampai kita mencapai tahap pertempuran Tianlong. Jika kamu mengalahkannya sekarang, akan ada lawan lain nanti. Suara Su Ziao terdengar. Yang dia maksud adalah 7 guru naga agung. Mereka pasti akan menantang guru naga langit, dan Lin Yun harus bertarung pada saat itu. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi tidak perlu. Orang ini mempermalukan wajah orang nomor 1 di jalan menuju surga. Aku benar-benar tidak tahan. Jangan lupa, laki-lakimu juga orang nomor 1 di jalan ke surga. Setelah Lin Yun menjawab secara diam-diam, dia berdiri di atas kasur tanpa menunggu jawaban Su Ziao. Yang mulia Tianlong sangatlah penting, tetapi martabat berada di puncak jalan surgawi juga sama pentingnya. Aku akan memberimu 3 pedang. Aku tidak akan melawan sampai kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat kekuatan apa yang kamu, sang pembunuh suci, miliki. Gu Yuxin tersenyum dan melambai ke Lin Yun, matanya penuh godaan. Bab 2140 Gusian. Beri aku 3 pedang. Lin Yun tampak aneh, lalu senyuman muncul di bibirnya. Apa, kamu tidak berani? Gu Yuxin sedikit menyipitkan matanya, tersenyum di wajahnya, dan terus memprovokasi. Lin Yun maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, tidak, itu hanya permintaan yang keterlaluan.
Saya sudah lama tidak mendengar orang mengatakannya. Ye Qingtian, hati-hati, dia sangat aneh. Si Tu Yan terluka parah dan lemah, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Lin Yun berkata dengan tenang, dia agak sulit untuk dihadapi, tapi dia lebih mengandalkan objek eksternal. Jangan khawatir, siapapun yang berani menjadi begitu gila di depanku tidak akan berakhir dengan baik. Si Tu Yan membuka mulutnya, tapi ada yang tidak beres, rasanya kaulah yang lebih gila. Apakah Ye Qingtian akan mengambil tindakan? Kakak senior Ye tidak terkalahkan. Dia bersaing dengan yang lain dan aku belum pernah melihatnya kalah sebelumnya. Gu Yuxin pasti sudah mati. Jika kakak senior Ye tidak mengambil tindakan, itu saja. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan menuai hasilnya. Melihat Lin Yun mengambil tindakan, para murid sekte Tiandao tiba-tiba menjadi bersemangat. Siapa Ye Qingtian? Itu adalah satu orang dengan satu pedang, melompat bola-balik melintasi 9 gunung suci, dan seorang diri memegang keduanya di atas tahta. Sebenarnya, karena usaha keras Ye Qingtian, Dao Yang dapat mengambil posisi Master Changlong. Dia tidak dalam posisi Lord Shenlong, tetapi semua orang tahu bahwa Ye Qingtian jelas merupakan bos di balik layar. Gu Yuxin sangat gila, tapi di depan Ye Qingtian, dia benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Orang-orang di tanah suci lain tidak begitu optimis, Si Tu Yan dikalahkan dengan sangat menyedihkan, dan Gu Yuxin jelas tidak mudah untuk diganggu. Tapi meski begitu, dari segi kesombongan saja, Gu Yuxin ini benar-benar adik di depan Ye Qingtian. Gila memang tidak dianggap gila, tapi berani mendudukkan 2 wanita dan 1 pria di atas tahta sungguh gila. Bahkan jika Ye Qingtian tidak memiliki gelar Lord Shenlong, reputasinya pasti tidak kalah dengan orang-orang ini, dan bahkan lebih menarik perhatian. Tapi pertarungan ini sangat sulit untuk dikatakan. Banyak biksu yang tampak serius dan gugup. Telinga Gu Yuxin sangat bagus dan dia mendengar suara banyak murid sekte Tiandao. Dia tersenyum dan berkata, beberapa orang benar-benar berpikir kamu bisa menang. Silakan. Saya berkata, saya akan memberi Anda 3 pedang. Anda tidak perlu melakukannya, gunakan seluruh kekuatanmu. Aku tidak akan pernah melawan. Dia tetap flamboyan, arogan, dan mendominasi seperti biasanya. Maumu. Begitu dia selesai berbicara, mata Lin Yun tiba-tiba menjadi tajam. Dentang. Lin Yun menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke langit, lautan pedang jauh di dalam alisnya terbakar, dan bintang pedang kembar dari matahari, bulan dan matahari semuanya mendidih. Boom! Saat berikutnya, cahaya pedang emas yang menyilaukan meletus dari tubuh Lin Yun. Cahaya pedang menembus langit seperti seberkas cahaya dalam sekejap, dan kemudian terus mengikuti tren, menghancurkan lapisan langit yang ke-36. Pada saat ini, Lin Yun melepaskan semua niat pedangnya tanpa syarat. Gemuruh, matahari dan bulan bersinar di atas kepala, dan kekuatan pedang yang agung membuat gunung naga bergetar terus-menerus. Wajah Gu Yuxin sedikit berubah, dan pupil matanya menyusut tajam, sial. Apa yang terjadi? Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa di bawah kekuatan pedang yang agung ini, tekanan setengah suci miliknya secara samar-samar ditekan. Tapi ini belum berakhir. Suara pedang yang keras tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Yun, bergema di seluruh dunia seperti bel di jalan, dan aliran pedang kental keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 galaksi berbentuk pedang yang panjangnya ratusan kaki muncul di sekitar bintang pedang matahari bulan yang bersinar. Ledakan. Cahaya pedang yang menghancurkan langit melepaskan cahaya yang menakutkan. Cahaya ini menyebar, dan semua kultivator pedang dalam jarak ratusan mil terkejut saat mengetahui bahwa pedang di tangan mereka bergetar tak terkendali. Niat pedang yang kuat. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Banyak kultivator pedang terkejut dan tercengang. Mungkinkah Ye Qingtian memiliki keraguan tentang niat pedangnya sebelumnya? Gu Yuxin, anak ini agak aneh. Jangan bermain-main dengannya. Tidak jauh dari situ, roh iblis tulang langit sedikit mengernyit, tampak waspada, dan berbicara. Kekuatan pedang Lin Yun tidak mengunci dirinya, tapi meski begitu, dia merasakan ujung yang menakutkan. Dia ingin Gu Yuxin menarik kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Jantung Gu Yuxin berdebar kencang, tenggorokannya bergemuruh 2 kali dan dia menarik napas, tapi masih berkata dengan tegas, dalam 3 pedang, aku tidak akan pernah melawan. Ini belum selesai. Ada raungan naga lain di dalam tubuh Lin Yun, dan hati pedang naga Azurel langsung dilepaskan. Saat cahaya pedang perak menyebar, dia menusukkannya dengan 1 pedang. Ekspresi Gu Yuxin berubah drastis, dan energi suci meledak seketika, menutupi dirinya dengan lingkaran energi berdarah. Ledakan. Pemakaman bunga dan lubang berdarah bertabrakan, dan terdengar suara yang tajam. Pemakaman bunga menembus celah dan membombardir Gu Yuxin.
Klik, klik, klik. Pengawal baru Guyu meledak amarahnya dalam sekejap, dan kemudian, liontin giok yang tergantung di dadanya berkedip-kedip, melepaskan tekanan yang menakutkan. Saat berikutnya, liontin giok melepaskan lapisan kabut darah, yang menempel di tubuh Gu Yuxin. Semua orang berseru, ini adalah harta rahasia. Pantas saja dia mampu memblokir 10 api suci yang ditumpangkan sebelumnya. Gu Yuxin jelas mengandalkan liontin bulan darah, yang setidaknya merupakan harta rahasia bintang 3. Tidak berguna. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin, Anda memiliki harta rahasia, saya memiliki pemakaman bunga. Bintang kembar bersinar terang, dan pemakaman bunga terhubung ke hati Lin Yun, dan melepaskan semua ketajamannya. Ia juga memiliki kebanggaan tersendiri, menghayati cahaya dan bayangan, menghayati Lin Yun, dan menghayati nama pemakaman bunga. Ujung tajamnya keluar dari ujung pedang, dan dentuman, kabut darah tertusuk, dan lubang mengerikan muncul di tubuh Gu Yuxin. Dalam sekejap, darah melonjak seperti air mancur, dan dia menderita luka berat. Gu Yuxin langsung terlempar, dia berguling-guling di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengertakkan gigi dan berkata, satu pedang. Dia menopang tubuhnya, berusaha mempertahankan keanggunannya. Namun tak lama kemudian saya tidak bisa berpura-pura lagi. Lin Yun datang melintasi langit, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, dan lebih dari 100 galaksi yang mendekati 1000 kaki berkumpul. Dikondensasi menjadi sinar pedang setinggi 100 kaki, di bawah desakan kode pedang penghancur dunia naga Phoenix, sinar pedang ini membelah kekosongan dan bergetar. Pedang ini membuatnya merasakan ancaman kematian. Jika dia benar-benar membawanya dengan keras, dia mungkin akan terbelah dua di tempat. Rumput. Gu Yuxin mengumpat dan tidak bisa berpura-pura lagi, dia berdiri dan mundur dengan kasar. Tapi sekarang aku ingin bersembunyi, sudah terlambat. Ujung pedangnya telah terangkat, dan kekuatannya mencapai langit. Sejauh mata memandang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Fiuh. Memuntahkan seteguk darah, Gu Yuxin tersapu akibat cahaya pedang, dia langsung dipotong di udara, meninggalkan luka yang sangat mengerikan di tubuhnya, dengan tulang terlihat dan semua organ dalamnya patah. Lin Yun tidak memberinya jalan keluar, dia menginjak kehampaan dengan solnya, dan tubuhnya terangkat seperti naga biru, dan bintang-bintang yang kental menyebar ke segala arah. Ledakan. Lebih dari 100 bintang bermekaran seperti kain merah, seperti dewi yang menyebarkan bunga, mempesona dan mempesona. Tuan berkata di sungai, orang mati itu seperti ini. Hati Lin Yun tergerak, mendengarkan suara derasnya sungai, dia menyusul Gu Yuxin dan menyerang lagi dengan pedangnya. Suara gemericik air tak ada habisnya. Pedang ini seakan melintasi ruang dan waktu. Sepertinya seseorang keluar dari tepi sungai ribuan tahun yang lalu dan menghunus pedang ini. Pedang ini membentang dalam ruang dan waktu, mengalir ke hilir dan tumpang tindih dengan sosok Lin Yun. Cahaya pedang menyinari wajah Lin Yun, membekukan waktu pada saat ini. Ledakan. Gu Yuxin menjerit melengking, seluruh tubuhnya berlubang, dia berguling seperti bola dan jatuh langsung dari Longshan. Lin Yun tergantung di udara, menyarungkan pedangnya, keringat menetes dari dahinya, tubuhnya sedikit bergoyang, dan bergetar seperti pedang. Di luar Longshan, para biksu tanah suci dari seluruh dunia saling memandang, dan semuanya terkejut dengan sikap Lin Yun saat ini. Ye Qingtian, inilah keajaiban sekte pedangku. Setelah terkejut sebentar, Daoyang Gong Ye Qianyu bangun lebih dulu, dengan suara berani dan tertawa. Kakak senior Ye tidak terkalahkan. Pembunuh suci tidak terkalahkan. Langit runtuh dengan satu pedang. Jika kamu berani menjadi gila di depan kakak senior Ye, bukankah kamu mencari kematian? Hahaha. Murid-murid sekte Tiandao sangat bersemangat, dengan kegembiraan fanatik memenuhi mata mereka. Sangat kuat. Gu Yuxin ini benar-benar mencari kematian, dia berani berbicara dengan berani sehingga Ye Qingtian menerobos pertahanannya dengan 3 pedang. Jika ingin menolak lagi, tidak mungkin. Setelah ketiga pedang itu lewat, Gu Yuxin, yang begitu sombong dan mendominasi, mengklaim bahwa dia adalah puncak jalan surgawi, sudah lumpuh di tanah seperti anjing mati, tidak bisa bangun sama sekali. Orang ini. Sudut mulut roh iblis tulang surgawi bergerak-gerak, tidak bisa berkata-kata. Meskipun aku sudah memberitahunya sebelumnya untuk tidak berpura-pura lagi, Gu Yuxin tetap tidak mendengarkan dan hanya berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan pihak lain menikamnya dengan pedang. Setelah terluka parah oleh pedang, dia tidak memikirkan bagaimana cara menyembuhkan lukanya, tapi dia masih ingin berpura-pura kepada pihak lain. Pada saat Anda menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Ye Qingtian, berani bertarung denganku.
Mata roh iblis tulang langit sedikit terfokus, dia menatap Lin Yun dengan tatapan dingin dan mengeluarkan tantangan. Masing-masing dari 3 pedang yang dilepaskan pria ini menghabiskan energi yang sangat besar, dan sekarang merupakan kesempatan besar untuk menangkapnya. Setelah pulih, dia pasti akan menjadi musuh yang tangguh. Roh iblis tulang surgawi, aku akan menjadi lawanmu. Pada saat ini, sebuah suara hangat datang, dan Gu Xian berdiri di singgasana naga Azure. Ye Qingtian, jangan keberatan menyerahkan dia padaku. Embusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan Gu Xian melintas seperti petir dan muncul di depan Lin Yun. Kamu bisa terus menonton pertempuran itu, kata Lin Yundao. Pemakaman Tuan Muda tidak ada di sini, seseorang harus berdiri di urutan teratas daftar, jika tidak, Anda akan mencuri semua pusat perhatian. Dunia akan benar-benar menertawakan Anda. Nama yang berada di urutan teratas daftar itu sia-sia. Gu Xian berkata dengan tenang. Dia ingin mengambil tindakan sekarang, tapi Ye Qingtian sampai di sana lebih dulu. Awalnya saya mengira orang ini tidak terlalu bisa diandalkan, dan saya akan menunggu sampai dia dikalahkan sebelum mengambil tindakan. Siapa sangka Gu Yuxin akan menjadi lelucon hanya dengan 3 pedang. Lin Yun terkejut sesaat, dia tidak menyangka Gu Xian memiliki tulang punggung seperti itu, jadi dia tidak memaksakan diri. Tolong. Lin Yun tersenyum dan berinisiatif mundur. Mata Ji Zixi dipenuhi dengan kecemerlangan, wajahnya yang menawan memperlihatkan senyum cerah, dia berkedip dan berkata, Ye Qingtian, ini waktunya untuk mengurus ini. Apakah kamu ingin datang dan berjalan-jalan di Gunung Phoenix ilahi kami? Bai Suying berkata dengan hati-hati, apa yang ingin kamu lakukan? Dia adalah jenius dari Sekte Tiandaoku. Datang dan lihatlah, ada beberapa orang suci di Gunung Shen Huang. Ji Zixi tersenyum licik, kamu bukan orang suci di Sekte Tiandao. Xin Yan tersenyum ke samping dan berkata, mutiara Gunung Shen Huang yang paling mempesona ada tepat di depan Anda, mengapa repot-repot melakukan perjalanan ekstra? Ji Zixi marah. Dia memandang Xin Yan dan Bai Suying. Tak satu pun dari kedua wanita ini yang ekonomis, dan mereka melihat niat kecilnya untuk memburu orang. Jika kamu punya waktu, kamu benar-benar bisa pergi ke Gunung Shen Huang. Pada saat ini, Lin Yun tiba-tiba berbicara dengan senyuman di wajahnya. Oke, itu kesepakatan. Wajah Ji Zixi berubah bahagia dan dia mengulurkan telapak tangannya, Lin Yun tersenyum dan juga mengulurkan telapak tangannya untuk menepuknya. Tepat setelah mengambil foto, Lin Yun merasakan 2 gelombang niat membunuh, bukan 3 gelombang. Selain Bai Suying dan Xin Yan, ada juga aura pembunuh yang datang dari luar Longshan. Jangan menyesalinya, wajah Ji Zixi dipenuhi kegembiraan. Lin Yun tersenyum dan hanya bisa mengangguk dengan kaku. Untungnya, semua orang di Longshan tidak menyadari kejadian kecil ini dan memusatkan perhatian mereka pada pertarungan antara Gu Xian dan roh iblis tulang langit. Di pesta naga biru dunia ini, semua orang di puncak jalan surgawi bersinar terang, dan hampir semuanya memiliki kekuatan yang mengesankan. Mereka terlihat sangat menawan, tapi semuanya tertekan. Mu Qianjue, Si Tuyan, dan He Xuanjing dikalahkan berulang kali. Mereka memang sangat kuat, tidak ada keraguan bahwa mereka telah kehilangan kekuatan aslinya. Gu Xian berdiri, dia ingin membuktikannya kepada dunia. Bahkan jika Playboy Lin Yun tidak ada, orang teratas di jalan surgawi masih memiliki gayanya sendiri yang tak terkalahkan. Orang mereka dari alam bawah sama sekali tidak lebih lemah dari keajaiban Kunlun. Ada semangat juang yang tiada habisnya di dalam hatinya, seperti lahar yang mendidih dan membara.